Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang routing dinamik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Asrori, NIM 1905 12 14 088 dari Sistem Informasi 19B Universitas Negeri Surabaya. Oke, kita masuk ke pengertian. Pengertian dynamic routing atau routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Dynamic router mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lain. Administrator tidak menentukan rute yang harus ditempuh oleh paket tersebut. Jadi administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Rute pada dynamic routing berubah sesuai dengan pelajaran yang didapatkan oleh router. Apabila jaringan memiliki lebih dari satu kemungkinan rute untuk tujuan yang sama, maka perlu digunakan dynamic routing. Protokol routing didesain tidak hanya untuk mengubah ke rute backup bila rute utama tidak berhasil, namun juga didesain untuk menentukan rute mana yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi routing dinamik adalah routing proses pengisian data atau pengiriman paket itu secara otomatis. Jadi semisal nanti pada jalur 1 tiba-tiba ada trouble, maka secara otomatis router akan memindahkan ke jalur 2 seperti itu. Selanjutnya adalah macam-macam dari routing dinamik. Yang pertama itu ada RIP, Routing Informasi Protocol. Selanjutnya IGRP, Internal Gateway Routing Protocol. OSPF, Open Source Path First. EIGRP, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. BGP Border Gateway Protocol. Ini macam-macamnya. Kemudian kita ke routing static versus routing dinamik. Nah, ini ada perbedaan. Routing static berfungsi pada protokol IP, sedangkan dinamik berfungsi pada inter-routing protokol. Routing statik tidak dapat membagi informasi routing, sedangkan routing dinamik dapat membagi informasi routing secara otomatis. Routing statik, routing tabel dibuat dan dihapus secara manual. Routing dinamik, routing tabel dibuat dan dihapus secara otomatis. Routing statik tidak menggunakan routing protokol. Routing dinamik terdapat routing protokol seperti RIP atau OSPF. Routing statik, Microsoft mendukung multimode sistem seperti router, sedangkan routing dinamik Microsoft mendukung RIP untuk IP dan IPX SPX. Selanjutnya kita ke RIP. Nah, tadi kan di routing dinamik ada RIP kan. Nah, ini kita jelaskan. RIP atau Routing Information Protocol adalah sebuah protokol routing dinamik
yang digunakan dalam jaringan LAN (Local Area Network) dan WAN (Wide Area Network). Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol (GP). Protokol ini menggunakan algoritma Distant Vector Routing. Selanjutnya kita ke cara kerja. Cara kerja dari RIP. Yang pertama, host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Selanjutnya, host akan memeriksa dahulu routing tabel lokal jika menerima update routing. Jika rute belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing tabel. Jika rute sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Route melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Khusus gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Karakteristik dari RIP: Distant Vector Routing Protocol. Selanjutnya, hop count sebagai metrik untuk memilih rute. Maksimum hop count 15, hop ke-16 dianggap unreadable. Secara default, routing update 30 detik. RIP V1 Classful Routing Protocol tidak mengirimkan subnet mask pada update, sedangkan RIP versi 2 mengirimkan subnet mask pada update 2. Oke, selanjutnya kita akan praktek. Ini percobaan. Dalam percobaan kita akan mensimulasikan routing dinamik routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP versi 2. Melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti yang routing statik. Skema jaringannya. Kemudian adapun langkah percobaan. Yang pertama, buat simulasi jaringan seperti yang statik, seperti yang di atas, dengan setting IP gateway router IP netmask gateway PC, dan isikan network routing RIP. Kita masuk ke langkah pertama dulu. Buat simulasi, kita isikan scope. Nih, PC1 kita isikan 192.168.1.1 dengan netmask 255, 255.192, gateway-nya 62. Nih, 62. 198.168.162. Oke. Pada PC2 kita isikan IP-nya 192.168.165, subnet plusnya 25.25.192, gateway-nya 126. Kemudian pada PC3 kita isi 253, 192.168.1.253, 255, 255, 255, 128, dan gateway 192.168.1.254. Kemudian pada router 1, nah ini pada fast Ethernet 0 kita isikan 192.168.162 dengan mask akhirnya 192,
kemudian kita on kan, jangan lupa ya di on kan. Kemudian pada fast Ethernet 2 kita ganti belakangnya pada IP nya menjadi 126, kemudian masknya tetap 192.255. kemudian serial 1, serial 0 kita isikan 12.12.1 dengan mask 255.25250. kemudian pada serial 2 kita isikan 13.13.1 25255 kemudian di-on. Kemudian pada router 2 pada fast Ethernet 0 yang menuju PC3 itu kita isikan 192.168.1254, dan masknya 255.255.251.28 di-on kan. Dan pada serial 0 yang menuju router 1 kita isikan 12.12.12.2, kemudian menuju router 3 kita isikan 23.23.23.2 ini seperti kemarin. Selanjutnya PC3 juga kita isikan pada fast Ethernet 0 ini menuju server 1 kita isikan 13.33.33.33 dengan 3, kemudian masknya 25.25.50. kemudian yang menuju server 2 kita isikan 43 dengan akhiran 3 dengan mask seperti berikut. Kemudian pada serialnya serial 0 kita isikan 13.13.3, kemudian 255.255 dengan akhirnya 0. dan pada serial 1 serial 1 ya, serial 1 kita isikan 23 ini menuju PC2 dengan 255.255.255.0 kemudian di-on kan. Oke, server kita juga config. Ini IP nya 43 ya, 43.431, masknya 25 ini seperti ini, dan gateway nya 43433. kemudian server 2 ini 33.1, kemudian gateway nya 33.33.33 semua. Oke, kita sudah buat skemanya. Kemudian masuk ke langkah selanjutnya, yaitu isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Pertama 12, 13, 192, 1681. Oke, pada router 1 isikan RIP 12 kosong. Kemudian tadi 13 ya, 13 0.0 tambahkan, kemudian 192.68.1.0 benar, 1.0 benar tadi. Kita tambahkan
Sudah, kita close. Kemudian pada router 2 kita isikan RIP-nya 12 23 192.168.1.0, sama, hampir sama. Ini routing RIP 12.0, tambahkan 23 0.0, tambahkan 192.168.1.0, tambahkan. Kemudian pada router 3 kita isikan 13 23 33 43. Kenapa kok ada 4? Karena kakinya ada 4, 1 2 3 4. Routing statik kita isikan 12 0 0 23 3 0 0 0, kemudian 33 0 3 0 0 0, kemudian 43 0 0 0, dan 4 12 23 33 43. Benar, kita terus dulu. Oke, setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI masing-masing router, config router, no auto summary version 2. Oke, tab router 1 CLI router no auto summary, enter, version 2. Gini tulisannya ya, no auto summary version 2. Ada lagi pada masing-masing router. Oh ya, berarti semuanya ya. Ini yang kedua CLI, tambahkan no auto summary, enter, version 2. Router 3 CLI, ketika no auto summary, itu summary version 2. Sudah.
Agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config, global, setting, save. Kita save dulu, config, global, setting, save. Oke, yang dua juga sama, config, global, setting, save. Yang tiga juga config, global, setting, save. Ini kurang lurus. Selanjutnya, setelah save, untuk mereset dan meload seluruh config device, maka tekan tombol power cycle device atau ALTS. Oh ya, sebelumnya kita pastikan bahwa statiknya itu kosong. Statiknya harus kosong pada setiap router ya. Ini statik sudah kosong semua, kita kosongi. Kalau belum kosong kita kosongi dulu. Kemudian masuk yang ketiga ke restart konfigurasi, not install up konfigurasi without reset network, yes. Setelah itu kita tunggu sekitar 15 sampai 30 detik supaya konfigurasinya bisa secara otomatis. Start ulang. Oke, selanjutnya setelah di restart, load angka ke-6 untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router. Silakan masukkan perintah pada CLI router show if route. Oke, show if route. Oke, kita masuk CLI. So if route. Ini R-nya sudah muncul. Nah, yang penting itu adalah R. R-nya sudah ada, maka ini sudah muncul kan 1 2 3 4. Berarti ini sudah benar. Close. Dan pada router 2 juga sama. So if route enter. Nih, ketiga, ini 33, ini 43, ini 13 gitu. Ini 92 juga sudah muncul R-nya, itu sudah benar. Ini CLI kita ketikkan di sini, so if route setelah itu
Langkah ketujuh, indahkan mode simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter IPv4 atau ICMP, kirim paket simbol PDU dari PC1 ke PC2, PC1 ke 3, PC1 ke server 1, PC1 ke server 2. Oke. Dan kita ke mode simulasi. Misalkan dulu. Kita kirimkan dari PC1 ke PC2 dulu. PC1, PC2. Next. Kita coba lagi. Sudah bisa. Oke, delete. Kemudian dari PC1 ke PC3, PC1 ke PC3, kita cek. Nah, biasanya kalau seperti ini pada awal-awal ini kita reset simulasi dulu, kemudian kita coba lagi. Nah, mantap. Oke, PC2 dan PC3 sudah. Kemudian kita kirim simbol PDU PC1 ke server 1. Kita cek. Oh, error. Kita reset dulu, coba lagi. Naik. Oke, kembali. Oke, mantap. Delete. Dan kita kirimkan sampel PC1 ke server 2. Next. Oh, kita coba lagi. Oke, kirim, sukses. Delete. Selanjutnya dari PC3 ke PC1, PC3 PC2, PC3 server 1, PC3 server 2. Oke, PC3 kita kirimkan dari PC3 PC1. Coba, mantap, terkirim. Oke, delete. PC3 ke PC2, PC3 ke PC2. Kita next. Oke, masuk router 2, router 1, PC2 sampai dikembalikan sampai PC3. Kita delete dan ke server 1, PC3 server 1. Lanjut, naik router 3, server 1. Oke, bisa kembali, bisa berarti sukses. Delete. Kemudian PC3 ke server 2. Kita coba cek router mau mengirim, server diterima di
kirim ulang sampai ke PC3. Oke, sukses. Langkah selanjutnya server 1, server 2, server 1 ke PC1, server 1 PC2, server 1 PC3. Oke, server 1 ke server 2, server 1 ke server 2. Coba yuk. Oke, mantap, sudah sampai. Kita delete, kita kirimkan dari server 1 ke PC1. Lanjut. Oke, dikirim. Mantap. Router 1, 3. Oke, benar, sudah bisa terkirim. Kemudian ke PC2, kita coba cek apakah terkirim. Oh ya, terkirim. Delete. Kita dari server 1 ke PC3. Oke, kita kirim, terkirim. Oke, di replay. Selanjutnya kita delete dulu. Selanjutnya ialah sudah semua. Langkah ke-8, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah poin 3, lalu amati hasil penelusuran routernya. Kita ke mode real time. Tadi lupa. Tracing desktop berarti command prompt. Tracer. Oh iya, lupa. Tracer ke server 1, ke 3, oke, dia 19262 lewat 1212 pada 33. Kemudian kita coba ke server 2, tracer, IP-nya berapa server 2 ini? 3 Bentar. Nih. Oke, kemudian ke C3, tracer 192.1.1.2.8. Bentar. Nih. Oke, sudah. Oke, sudah. Kita lanjut lagi.
ke langkah 9. Buat skenario jalur routing R1 ke R3. Jalurnya putus dengan mendisable salah satu router interface. Router yang terhubung dengan R3 arah R1, kemudian tunggu 15. Oke, kita disable R3. Config serial kita disable dulu ya, kita disable dan kita tunggu plastik supaya pengambilan jalurnya bisa secara otomatis isi. Sudah disable. Sekarang coba lakukan pengetesan pada poin 7 kembali. Kita coba ya, dari PC1 ke server 1 coba. Kita lakukan nih PC1 kita ke mode simulasi dulu, kirimkan PC1 ke server 1, cek. Oke, mantap, sudah terkirim. Kemudian kita kirimkan PC2 ke server 2. Oke, delete. Kita coba dari PC3 ke server 1. Oke, sudah sukses, kita delete. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.